Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari uh, Universitas Terbuka akan mereview untuk tugas satu struktur data yang sudah saya kerjakan, karena ini untuk keperluan melengkapi tugas praktek di bagian video. Oke, jadi seperti yang saya bilang, ini hanya untuk mereview tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya, uh, yang sudah dikirim itu sebelumnya hanya berupa file yang dimana ini kurang lengkap karena uh, diperlukan untuk videonya juga. Kebetulan hari ini saya baru sempat buat videonya karena kurang enak badan juga, jadi hari ini saya coba buat videonya. Oke, jadi di sini saya menggunakan online compiler Java programming. Kenapa saya gunakan yang online? Karena saya coba install aplikasinya yang offline karena internetnya tidak memadai, jadi saya pakai yang online code editor aja. Oke, jadi uh, untuk soal nomor satu mungkin saya bacakan soalnya. Bentar. Jadi soal nomor satu itu, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Nah, jadi untuk jawaban dari soal nomor satu itu kurang lebih hanya begini saja, pendeklarasian variabel dan juga tipe datanya. Jadi tipe datanya integer, lalu nama variabelnya adalah jumlah baris. Lalu jangan lupa dikasih titik koma di akhir. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yang isi soalnya, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Oke, ya di sini ada tipe data string yang sudah ditulis. Lalu nama variabelnya kalimat baru kayak gini. Lalu isi variabelnya deklarasi tipe data string. Jadi untuk isi dari variabel kalimat baru itu adalah deklarasi tipe data string. Untuk tipe data string sendiri jangan lupa di awal dan akhir diberikan tanda petik seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah string. Lalu di sini di bawahnya saya print di konsol. Ini bisa dilihat di sebelah sini hasil dari print variabel kalimat baru muncul di sini, deklarasi tipe data string. Oke, lanjut ke nomor 3, yang soalnya itu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka. Dengan nama array 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini kebetulan tertinggal ya, belum saya masukkan. Saya coba masukkan di sini. Ini katanya array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer. Berarti int, lalu dikasih larik seperti ini, nama variabelnya 4 angka, dan isinya karena ini integer kita gak perlu tanda petik ya, jadi langsung masukkan aja untuk angkanya. Jadi di sini ada 7, ada 10, lalu ada 20 dan 23. Lalu jangan lupa dikasih titik koma. Oke, lalu coba kita print di konsol untuk isi variabelnya 4 angka, lalu titik koma, lalu di run. Oke, ini kenapa begini? Karena ini yang di print itu memori ya, jadi kita perlu nambah seperti yang di bawah ini, utility dari Java namanya array. Jadi tinggal masukkan aja di dalam fungsi print line, arrays
lalu nama fungsinya div toString, lalu masukkan nama variabelnya, lalu dia akan jadi 4 angka. Oh bentar, ini kayaknya beda dengan yang 2 dimensi ya. Bentar, ini saya coba kembalikan dulu seperti semula. Dia jadi begini. Bentar, saya coba googling sebentar. Read line Java array div toString. Oh sorry, karena ini apa namanya, 1 dimensi, kita pakai toString aja kayaknya. Java array toString. Nah ini kita coba lihat di sini. Oke, arrays toString. Jadi beda metode dengan yang di bawah. Jadi kita arrays toString, lalu masukkan variabelnya. Lalu apakah akan muncul? Nah, dia setelah dikonversi menjadi string nanti akan jadi seperti ini, sesuai dengan apa yang kita input di dalam variabelnya. Lalu lanjut ke nomor 4, soalnya buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet dengan tipe data string. Oke, jadi nama variabelnya alfabet, tipe datanya string, lalu dia 2 dimensi yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks di soal. Oke, jadi untuk membuat array seperti yang sudah dijelaskan pada soal, kita perlu membuat kurang lebih sama dengan yang di atas. Hanya saja di sini ininya ada 2 karena dia 2 dimensi. Lalu karena di sini dari 3 matriks dan 3 kolom, jadi dibuat kurang lebih seperti ini. Dari huruf A sampai huruf I, lalu di bawahnya akan di print kayak yang di atas. Karena dia ini 2 dimensi, jadi kita di sini nggak menggunakan toString. toString ini hanya untuk melihat isi variabel dari array 1 dimensi. Lalu yang div toString ini untuk yang 2 dimensi. Jadi nanti setelah di run kodenya lalu di print nanti akan seperti ini, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuman ini dia 2 dimensi. Oke, lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 8, 23, 24, dan 16. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi untuk soal nomor 5 sendiri, jadi kita perlu mengimport lagi utility yang namanya linked list. Ini sudah disediakan oleh Java, jadi nanti tinggal diimport aja di luar dari kelas. Lalu setelah diimport, kita bisa panggil metodenya linked list, lalu tipe datanya apa, karena di sini kita mau buat angka ya, jadi masukin aja integer. Lalu nama variabelnya list angka. Lalu di sini kita menginvoke linked list ini di sini. Lalu bagaimana cara nambahkan value ke dalam list angka ini? Jadi di linked list ini ada metode namanya add. Nah kayak gini. Jadi panggil aja variabelnya, lalu setelah dipanggil variabelnya, lalu panggil metodenya. Di sini karena kita mau menambahkan value, jadi memakai add.
Di sini ada add 26, 8, 23, 24 dan 16. Sorry. Ini sesuai dengan yang ada di soal di nomor 5. Lalu untuk linked list sendiri ini tidak perlu konversi lagi ke string atau div to string karena dia sudah otomatis akan print seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak perlu konversi lagi ke string atau yang lainnya. Ini khusus yang linked list. Oke, paling untuk video praktek dari saya kurang lebih itu saja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.